nama saya Daud Anwar, guru pendidikan agama Islam di SDN Tirtajaya, Bandung Barat, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Materi yang akan saya bawakan adalah hidup damai dalam kebersamaan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti pembelajaran dengan Bapak. Kemudian sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu supaya apa? Supaya diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan kalaupun Bapak pun mendoakan kepada kalian semua, semoga kalian kelak nanti menjadi manusia-manusia hebat. Jawab. Kelak nanti kalian menjadi manusia-manusia sukses. Amin. Jawab. Oleh karena itu, ya, kalau itu Andika tolong dipimpin doanya ya. Siap, berdoa dimulai. Doa kita, keinginan kita semua, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan salah satu taruhan atau etika ketika kita mau berlajar. Lalu pula kita sangat menghargai, sangat menghormati terhadap para pahlawan yang telah gugur, yang membela kemerdekaan Republik kita, yaitu Republik Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian Bapak suruh berdiri sini. Katanya kemarin ada yang sakit, siapa namanya? Ahmad? Hah? Ahmad? Tapi sekarang gimana? Sudah sembuh? Sudah sembuh? Alhamdulillah ya. Orang tuanya? Ada yang hadir nggak? Hadir semua. Di sini Bapak mau menyampaikan tujuan kita belajar atau tujuan pembelajaran yang diadakan sekarang ini, di antaranya satu
kebenaran pokok Al-Quran. Surah Ali Imran ayat berapa? Surat berapa Imran? Surat ke-3 ayat 64 dan Al-Baqarah surat berapa? Surat kedua. Ya. Nah, kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih menjelaskan pesan-pesan pokok Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 menemukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan benar mengambil ibrah yang sesuai dengan makna Al-Quran surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256 dengan apa? Dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Semoga 6 poin yang Bapak targetkan sekarang tercapai semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum menginjak ke pembelajaran yang ini atau tema ini, Bapak mengulas sedikit pelajaran yang minggu kemarin. Pelajaran minggu kemarin itu adalah meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi atau keteladanan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang apa kemarin? Minggu kemarin, yaitu tentang keteladanan dalam perjuangan Rasulullah. Di antaranya Fathu Mekah. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Fathu Mekah? Ya. Apa jawabannya Nika? Kemenangan Mekah. Ya, kemenangan kota Mekah. Kemudian sebelum kita mempelajari Al-Quran, awali dengan berwudu. Kalau kita mau belajar Al-Quran, apalagi memegang, itu kita wudu. Nah, buat apa wudu? Untuk mengesahkan sholat. Artinya bersuci dari hadas kecil, di antaranya untuk atau supaya sah dalam melaksanakan sholat. Kenapa kita mau membaca Al-Quran harus berwudu? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena Al-Quran itu adalah mushaf yang suci, bahkan lebih suci daripada diri kita. Surah Al-Imran artinya apa? Keluarga Imran. Surah ini terdapat pada urutan berapa? Jumlah ayatnya berapa? 2. Dan tergolong surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di Madinah, yang berisi apa? Isinya apa? Ya, terus ya, nah ini diambil. Jadi yang termasuk ke dalam surat Madaniyah itu tentang keimanan. Bapak kasih contoh sebentar ya. Kemudian kalian mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
كلمة سواء. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna sedikit-sedikit kita sudah bisa membaca kalimat atau ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini adalah bacaan surat Al-Imran ayat 64. Kuliah ahlal kitab, yang kedua, katakanlah oleh Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab di sini, kitabnya apa? Al-Qur'an. Korek kitab apa? Kitabnya siapa? Agama apa? Taurat, Kristen. Kalau Zabur? Hindu. Nah, di kitab Al-Qur'an, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah, yang memegang kitab tersebut di sini diseru oleh siapa? Oleh Allah. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika mereka berpaling, nah, setelah diseru oleh Nabi Muhammad, mereka masih berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ketika kita mengajak kebenaran, mengotong di jalan adalah hukum orang. Mau diambil apanya? Buah? Otong jangan yakin. Itu timun orang. Kata ini memang baik, ya, memang baik. Nah, mau otong itu dan saya mau timun. Nah, kalau mereka terus seperti itu, apa? Bang Toyiblah pergi, dia akan memotong ambil sendiri. Yang penting kita jangan mencuri, tetap aja mencuri. Biarkan mereka dengan kelakuannya sendiri. Kita mau pergi saja. Jadi untuk meyakinkan atau memperlihatkan bahwa Allah itu besar, diajaklah mereka orang kafir untuk bersaing atau satu sumpah, tetapi mereka pun tidak mau, dan akhirnya selamatkanlah diri kita, agama mereka untuk mereka, agama kita untuk kita langsung dihukum. Isi dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 256, meski memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah tidak akan memaksa seseorang untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang kafir mau masuk Islam silahkan, tidak juga tidak apa. Allah tidak akan menjadi rugi dengan tidak ikutnya orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Nanti juga ada perhitungan yaumal hisab. Yang ketiga, orang yang berpaling dari tauhid selain Allah. Jadi
memuliakan atau mengimankan orang makhluknya. Maka sungguh dia telah berpegang teguh pada ajaran, maksudnya orang yang berpaling dari tauhid. Artinya dia asalnya menyembah selain Allah, kemudian berpaling dari Tuhan dia dan beriman kepada Allah. Sungguhnya dia telah mengambil jalan yang benar. Barangkali ada yang mau bertanya tentang apa yang telah Bapak jelaskan tadi? Ada tidak? Kalau begitu Bapak akan bertanya. Di kedua ayat tadi ada yang kalimatun sawab, ya. Nah, apa arti daripada kalimatun sawab tersebut? Apa? Bersamaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengajak untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus ya, 100. Bapak sedikit mau mengasih tugas yang mana ini tolong dikerjakan secara kelompok, ya. Caranya kelompoknya ditulis kelompok berapa, kemudian nama ini kan orang yang sebagai sampling aja, sebagai sampling, tulis rekan kerjanya atau sepatunya nanti dikasih ke Bapak. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kalian telah mengikuti pelajaran ini. Sedikit sebelum menutup acara ini, kesimpulannya atau sedikit kesimpulan daripada hidup damai dalam kebersamaan ini. Nah, ketika kita banyak teman, sangatlah nyaman. Tetapi satu orang menjadi lawan, dunia itu menjadi sempit. Jangan mengejek teman. Seperti tadi, di ayat surat Al-Imran, biarkanlah mereka. Kalau kita sudah berusaha mengajak untuk kebaikan, tetapi tidak mau ikut, biarkanlah mereka dengan tujuannya mereka. Tapi diri kita harus selamatkan. Jangan selalu memaksakan orang lain untuk ikut kepada kita. Nah, setelah ini kami masih ada pelajaran, ya. Saya di tengah kelompok itu dulu, kemudian nanti masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran yang lainnya. Karena itu maka kita berdoa bersama-sama untuk menutup pembelajaran ini. Yuk. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bapak dicukupkan sekian.